Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sali dan Salihah di rumah? Alhamdulillah. Kemarin kita sudah melaksanakan PTS 1 dan sudah juga kalian menerima hasilnya atau kita sudah melaksanakan pembagian rapot PTS 1 atau PTS ganjil. Nah, alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan Bu Rita. Kita masuk ke tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, fokus pembelajaran di IPS. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di tema 3 ini kita akan membahas masalah kenampakan alam dan pemanfaatannya. Nah, di tema yang sebelumnya kita sudah membahas tentang sumber daya alam, keberagaman budaya, keberagaman daerah, keberagaman suku dan yang lainnya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kenampakan alam dan pemanfaatannya. Nah, terlihat pada gambar, kita bisa melihat kenampakan alam pada gambar itu ada yang datarannya tinggi, ada yang rendah, dan ada yang perairan. Yuk, kita lanjut berikutnya. Yang pertama adalah dataran tinggi. Dikatakan dataran tinggi itu jika ketinggiannya lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Itu dikatakan dataran tinggi. Nah, dataran tinggi itu sangat cocok dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan. Biasanya di situ di dataran tinggi itu perkebunan teh, perkebunan sayur-sayuran seperti sawi, wortel dan lainnya, masih banyak lainnya. Kemudian peternakan seperti peternakan ayam dan lainnya. Ada juga tempat rekreasi. Biasanya kalau sebelum pandemi nih ya, di akhir minggu gitu, weekend, pasti kalian sudah mengunjungi tempat-tempat rekreasi di dataran tinggi seperti ke puncak atau yang lainnya ya. Kemudian perkebunan teh juga tuh ya, banyak terdapat di dataran tinggi karena suhunya yang cocok untuk pertumbuhan teh. Penduduk di dataran tinggi juga biasanya mata pencahariannya sebagai petani dan peternak. Kemudian yang kedua adalah dataran rendah. Dikatakan dataran rendah jika ketinggiannya 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Nah, lahan pada dataran rendah biasanya dimanfaatkan sebagai pertanian, perkebunan, peternakan, juga perumahan atau industri. Nah, biasanya kalau perumahan-perumahan atau industri biasanya ada di dataran rendah ya. Yang berikutnya adalah hasil pertanian di dataran rendah. Ada apa saja? Yang pertama ada padi ya, seperti yang tadi. Padi bisa di dataran rendah, juga bisa di dataran tinggi. Kemudian yang kedua ada tebu dan kelapa sawit. Masih banyak contoh lainnya lagi hasil pertanian yang ada di dataran rendah. Berikutnya, kalau hasil peternakan di dataran rendah ada kambing, sapi, kerbau dan lainnya, ikan mas, ikan lele, ikan patin, banyak lagi ya. Kemudian yang cocok untuk mata pencaharian di dataran rendah itu ya bertani, peternak atau pegawai perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah pantai. Pantai itu dataran yang berbatasan langsung dengan laut, yang pinggiran laut itu ya dinamakan pantai. Daerah pantai umumnya landai, agak-agak miring gitu ya dan berpasir. Nah, mata pencaharian yang cocok di daerah pantai itu ada nelayan, peternak ikan, petani kelapa. Kan pohon kelapa itu umumnya tumbuh di daerah pantai. Kemudian ada petani garam, ada penjaga pantai. Nah, beberapa macam pemanfaatan pantai. Yang pertama ada budidaya ikan laut, udang, cumi-cumi, dan rumput laut. Berikutnya ada pertanian garam nih. Jadi pertanian garam ada di daerah pantai. Kemudian sebagai pelabuhan. Nah, pelabuhan yang ada di Pulau Jawa adalah pelabuhan Merak yang ada di Banten. Kemudian ciri sumber daya alam. Banyak ya sumber daya alam di Indonesia ya. Ada
batu bara, minyak bumi, dan lainnya. Nah, salah satu contoh yang sumber daya alam ini adalah tanaman. Tanaman juga ada juga yang tumbuh di dataran tinggi dan ada juga yang tumbuh di dataran rendah. Contoh yang tumbuh di dataran tinggi dan rendah yang pertama ada padi, seperti yang tadi berita bilang ya. Karena tadi padi itu cocok tumbuh di yang beriklim tropis atau panas. Nah, tanahnya juga yang harus mengandung banyak humus dan pengairannya yang cukup. Kemudian pada awal masa menanam padi juga harus digenangi oleh air. Jadi padi membutuhkan banyak air ya pada awal masa tanamnya. Kemudian tanaman padi juga harus ditanam di lahan yang terbuka karena membutuhkan cahaya matahari ya untuk proses pertumbuhannya. Nah, selain di dataran rendah juga tadi padi juga bisa di tanah yang miring tuh. Miring di lereng gunung yang undak-undak gitu ya, berundak-undak itu namanya. Nama lain juga bisa disebut dengan sengkedan, berundak-undak tanahnya ya. Bagus sekali. Kemudian ada juga teh. Ini teh semakin tinggi tanahnya biasanya tanaman teh itu semakin bagus. Nah, pohon teh itu tidak seperti tanaman padi yang membutuhkan banyak air. Yang berikutnya, setelah tumbuhan kita juga dapat melestarikan sumber daya alam seperti hewan. Itu di sini ada burung cendrawasih pada gambar. Nah, burung cendrawasih ini adalah burung khas yang ada di kawasan hutan tropis Papua. Nah, karena ini hanya ada di sekitaran Papua dan sekitarnya, maka hewan ini disebut satwa endemik yang hanya ada di suatu tempat. Nah, burung cendrawasih ini juga masuk ke dalam marga Paradisae. Paradisae itu artinya burung surga. Kenapa dikatakan burung surga? Karena itu dia yang indah, bagus bulunya dan yang lain. Nah, burung cendrawasih saat ini juga termasuk dalam hewan langka. Untuk itu kita harus melindungi dengan cara apa? Kita ikut serta tidak memperjualbelikan atau tidak memelihara burung cendrawasih secara perorangan, tidak juga merusak habitat aslinya di hutan ya. Jika misalkan kalian melihat ada orang yang memperjualbelikan burung cendrawasih, kalian bisa melapor ke petugas yang berwenang ya, atau melihat juga ada orang yang memelihara atau merusak habitat aslinya, misalnya merusak hutan, kalian bisa melapor ke pihak yang berwajib atau berwenang. Kemudian berikutnya, ciri dan pemanfaatan sumber daya alam yang berupa hewan lain, itu sumber daya alam yang ada di darat dan juga di perairan. Yang pertama yaitu ada ayam. Ayam itu tinggal di darat dan juga dia memiliki parut yang unik. Paruhnya ayam itu berfungsi untuk mencari makan atau untuk mencabik-cabik makanan. Nah, ayam juga dapat dimanfaatkan oleh manusia. Dagingnya sebagai makanan, kemudian telurnya bisa dibuat berbagai makan kue ataupun untuk makanan juga, untuk lauk pauk ya. Bulunya juga bisa digunakan sebagai kemoceng. Kotorannya juga bisa dijadikan pupuk dan masih banyak lagi manfaat dari ayam. Nah, ayam juga biasanya dibudidayakan atau di peternakan. Biasanya ada di dataran tinggi, di dataran rendah juga biasanya ada, tapi agak sedikit ya. Biasanya ayam kalau di peternakan karena di dataran rendah karena banyak pemukiman biasanya suka mengganggu karena dari kotorannya itu yang sangat makanya dia kenapa ada di dataran tinggi. Yang berikutnya ada bebek. Nah, bebek juga tinggalnya di darat. Bebek yang uniknya dari bebek, walaupun tinggal di darat, bebek bisa berenang. Nah, karena di kakinya itu ada selaput ya yang bisa buat bebek berenang. Kemudian bebek juga dibudidayakan di peternakan. Dimanfaatkan dagingnya buat lauk pauk, dagingnya juga, telurnya juga bisa diolah menjadi olahan telur asin ya. Yang berikutnya ada kelinci. Nah, kelinci ini biasanya sebagai hewan peliharaan saja sih ya. Kelinci juga hidup di darat. Nah, kaki belakang kelinci itu lebih kuat karena untuk membantu saat melompat, kan kelinci melompat. Nah, yang dari makanan kelinci ini adalah sayur-sayuran atau wortel ya. Biasanya kelinci dijadikan hewan peliharaan. Yang berikutnya ada ikan. Nah, ikan
yang tadi tiga tadi contoh tadi hidup di darat, sekarang ikan. Nah, ikan ini hidup di air. Ikan juga digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu ikan air tawar, ikan air laut, dan ikan air payau. Bu, apa sih ikan air payau itu? Nah, air payau itu perpaduan atau campuran dari air tawar dan air laut. Nah, ikan juga dimanfaatkan oleh manusia sebagai makanan, ada juga sebagai peliharaan. Contohnya yang sebagai makanan juga ya, ada ikan mas, ikan bandeng, ikan kembung ya, kalau yang dari laut ikan apalagi ikan mujair dan banyak lagi. Biasanya kalau yang sebagai peliharaan ada ikan apa? Ikan koki, ikan arwana, ikan apa lagi? Banyak lagi ya. Nah, yang berikutnya memanfaatkan sumber daya alam hayati. Nah, makhluk hidup itu kan terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Untuk itu kita harus pandai-pandai dalam memanfaatkan sumber daya alam ini. Yang pertama ada sapi nih. Sapi itu dimanfaatkan daging dan susunya oleh manusia, yaitu ayam. Ayam yang dirawat juga akan menghasilkan telur dan daging untuk diolah menjadi bahan makanan. Selain sapi dan ayam masih banyak lagi yang lainnya ya, yang bisa kita manfaatkan, seperti ada unta misalnya ya. Kalau unta itu kan tinggalnya di gurun pasir ya, di daerah Arab sana, di gurun pasir. Nah, kemudian unta juga bisa kita manfaatkan sebagai alat transportasi. Kemudian apalagi unta juga ada keunikannya ya, unta yang punuknya itu sebagai menyimpan cadangan makanan. Selain unta juga ada lebah misalkan. Lebah juga walaupun lebah kalau menyengat kita sakit atau bisa berbahaya, tapi lebah juga sangat bermanfaat bagi manusia. Apa manfaat lebah? Nah, betul, madunya ya. Madunya bisa dijadikan sebagai minuman atau obat. Masih banyak contoh yang lainnya. Yang berikutnya pada tumbuhan, ini contohnya ada pohon mangga. Pohon mangga juga, siapa yang kalian di rumahnya ada pohon mangga? Nah, kalian harus merawatnya. Kalau ketika kalian sudah merawat, baru kalian bisa mendapatkan hasilnya berupa buah. Nanti yang buahnya bisa dimakan. Selain pohon mangga juga banyak yang lainnya ya. Misalnya pohon cabai, pohon semangka, pohon rambutan, pohon belimbing, pohon jambu, dan yang lainnya ya. Tumbuh-tumbuhan juga harus kita rawat supaya menghasilkan buah yang dapat kita makan. Nah, dengan merawat hewan dan tumbuhan berarti kita telah mencintai lingkungan. Kemudian Allah menciptakan sumber daya alam itu agar dimanfaatkan oleh manusia, sebagaimana yang sudah kita bahas tadi ya. Banyak sekali yang dapat dimanfaatkan dari hewan dan tumbuhan. Untuk itu kita harus menjaga keseimbangan dari kelestarian sumber daya alam tersebut. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam agar tidak rusak. Contohnya, yang pertama kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi kita harus membuang sampah pada tempatnya. Kenapa sih Bu kok harus membuang sampah pada tempatnya? Ya, kalau kita membuang sampah sembarangan nanti lingkungan kita menjadi kotor. Selain menjadi kotor nanti kan jadi bau. Ketika musim hujan, sampah-sampah yang tadi berserakan akan menyumbat selokan, mengakibatkan banjir. Untuk itu kita harus membuang sampah pada tempatnya. Kemudian contoh lain yaitu menyiram dan merawat tumbuhan. Kita harus menyiram dan merawat tumbuhan supaya tumbuhan tidak layu atau tidak mati. Kenapa sih kok harus dirawat atau harus disiram? Nah, tumbuhan itu kan sebagai paru-paru dunia. Kenapa dikatakan paru-paru dunia? Karena tumbuhan itu menghasilkan oksigen. Oksigen itu yang kita hirup ya. Jadi semakin banyak tumbuhan, itu oksigen yang dihasilkan akan segar atau jernih atau bagus ya. Nah, kalau tumbuhannya mati nanti oksigennya akan berkurang. Untuk itu kita harus tetap merawat tanaman. Selain itu juga kita harus menanam tumbuhan. Kenapa Bu harus menanam tumbuhan? Nah, kalau kita tidak menanam tumbuhan, nanti tumbuhan itu menjadi langka atau punah bahkan ya. Untuk itu supaya tumbuhan itu tetap ada, harus kita reboisasi atau menanam kembali gitu ya. Kemudian yang berikutnya
Selain tumbuhan juga kita harus merawat hewan peliharaan ya. Kenapa harus dirawat? Ya supaya tadi tidak punah. Kalau misalkan punah, salah satu hewan yang punah, maka habitat di alam ini akan rusak ya. Dan berikutnya kita juga harus memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Pada contoh gambar itu kita harus menggunakan atau menghemat air secukupnya. Apabila kita menggunakan air berlebihan, nanti yang terjadi apa? Kita akan kekurangan air, ataupun kita harus memanfaatkan sumber daya alam yang lainnya ya sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu tadi video dari Bu Rita. Nanti setelah kalian menyaksikan video ini, kalian silakan mengisi latihan soal Digiform ya. Nanti wali kelas kalian akan share linknya di grup kelas masing-masing. Bu Rita akhir sampai di sini. Mohon maaf ya bila ada kekurangan. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.